supervisi akademik. Iya. Iya, saya juga terima kasih sudah penjelasan sudah bersedia untuk mengobservasi pembelajaran saya di kelas nanti. Jadi saya bisa refleksi, saya sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga bisa mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran saya atau belum. Jika ada kurangnya nanti Tuhan bisa memberikan masukan. Hebat sekali Bu Is. Ya, memang tujuan supervisi akademik memang untuk mengukur kemampuan kita dalam pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang berbasis pada murid, berpihak kepada murid. Untuk itu Bu Is, sebelum nanti besok atau nanti kita saya masuk ke kelas panjenengan, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Is untuk pembelajaran nanti menopo? Saat ini kelas saya itu sudah sampai di KD iklan ya Bu, advertisement. Jadi karena ini sudah pertemuan yang kedua, nanti tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menulis atau membuat iklan, ya iklan baik iklan produk maupun jasa yang sederhana gitu. Jadi nanti kelas tulis ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menulis iklan sederhana, baik iklan produk maupun iklan jasa. Lanjut di dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan ini tadi, kira-kira Bu Is ingin mengembangkan apa untuk pembelajarannya? Ini nanti anak-anak kerja kelompok ya, diskusi kelompok, kemudian presentasi. Jadi nanti saya ingin penjenengan fokus mengamati di PSE-nya, terutama untuk yang ketika mereka bekerja kelompok. Jadi di situ ada keterampilan berrelasi, itu kemudian manajemen diri dan manajemen sosial ya itu seperti itu bulan. Dan selanjutnya juga di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apakah nanti untuk diferensiasi konten, proses maupun produknya sudah ada di situ. Saya ulangi nanti area yang tidak dicapai yang nanti mungkin jadi fokus observasi saya Bu Is ingin menerapkan pembelajaran PSE untuk meningkatkan keterampilan berrelasi dan manajemen sosial, juga manajemen individu siswanya. Hanya ketika mereka kerja kelompok, manajemen sosial dan keterampilan berrelasi dan manajemen sosial, kesadaran sosial. Baiklah, dalam kerja kelompok Bu Is akan meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan berrelasi dan kesadaran sosial. Selain itu, pembelajarannya Bu Is juga akan difokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, produk maupun prosesnya. Untuk dua hal tadi, kira-kira Bu Is sudah mempersiapkan strategi apa untuk mencapainya? Ini nanti anak-anak akan bekerja kelompok ya. Saya pakai itu bulan window shopping ya, tekniknya nanti pakai window shopping. Jadi anak-anak bekerja kelompok dalam membuat iklan. Selanjutnya setelah mereka selesai membuat iklan itu akan ditampilkan di dinding di kelompok masing-masing. Setelah itu anak-anak akan berbagi tugas, salah satu menjadi shopkeeper-nya, karena tadi kan window shopping ya, sebagai shopkeeper, dan anggota yang lain nanti akan menjadi customer yang akan berkunjung ke outlet yang lain. Jadi ke kelompok-kelompok yang lain, di sana mereka akan tanya jawab terkait dengan iklan yang disajikan, yang ditampilkan, yang dibuat oleh kelompok masing-masing. Karena kan untuk ini nanti iklannya ada iklan jasa, ada iklan produk. Jadi customer
bisa menggali informasi, untuk shopkeepernya bisa menjelaskan. Jadi di sini keterampilan berrelasinya coba anak-anak nanti sudah bagus atau Karena sudah tertata sekali strategi yang digunakan yang untuk mudah-mudahan pembelajaran. Saya tangkap tadi nanti ada kerja kelompok, kemudian ada teknik window shopping untuk anak-anak yang membuat iklan itu berjualan dengan cara nanti ada menjelaskannya ibu dan teman yang lain yang tidak mengerjakan itu sebagai pengunjungnya. Mudah-mudahan nanti lancar ibu. Ya kita coba anak-anak. Sudah sangat ini runtut sekali strategi yang akan digunakan oleh Bu Is. Lajeng berikutnya kira-kira bukan kira-kira kalau ini ya langsung saja nanti Bu Is saya bisa masuk ke kelasnya Bu Is hari ini atau kapan mana Bu Is? Hari ini bukan bisa, nanti ada jam ke 56 setelah istirahat itu di kelas 99 ke 56 setelah istirahat pertama. Berarti ini nanti saya masuk ke kelasnya Bu Is jam ke 56 setelah istirahat di kelas 99. Baiklah. Mudah-mudahan nanti dimudahkan dan nanti saya insya Allah jam ke 56 akan masuk ke kelasnya Bu Is untuk observasi kegiatan pembelajaran Bu Is yang tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menulis iklan. Untuk percakapan awal sebelum saya observasi saya kira cukup sekian Bu Is. Dan silakan Bu Is nanti mempersiapkan diri untuk pembelajaran di kelas. Terima kasih Tuhan. Ini nanti hasilnya untuk refleksi saya gimana pembelajaran berdiferensiasi dan PSE yang saya terapkan nanti. Apakah sudah bagus atau belum? Nanti insya Allah saya amati dan saya cocokkan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Is. Silakan ditandatangani. Ini sudah apa? Jamnya sudah. Siap bulan. Terima kasih untuk waktunya Bu Is dan sampai ketemu nanti di kelas. Oh iya ini RPD-nya. Oh iya nanti saya pelajari untuk bahan observasi. Baik bulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Good morning. How are you today? I'm fine. How was you? Yeah, I'm fine too. Thank you. Well, today we are going to discuss about how to make advertisement. Ya, kita akan melanjutkan bagaimana membuat iklan gitu. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang apa itu iklan, kemudian apa tujuan membuat iklan dan bagaimana cara membuat iklan. Komponen apa saja yang harus ada di dalam iklan. Gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar praktek langsung bagaimana membuat iklan. Are you ready, students? Ready. Are you ready? Ready. Kurang semangat. Are you ready? Ready. Oke, semuanya sudah menjawab, berarti semuanya sudah siap. Oke, sebelumnya adakah yang tidak masuk hari ini? Ada? Oh, iya. Betul ya? Betul. Oke, lengkap jumlahnya 36 siswa, jadi semuanya hadir. Baik. Jadi kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membuat atau menyusun sebuah iklan pendek sederhana. Sebelum kalian mulai menyusun, coba kita ingatkan lagi, ya. Bisa dilihat? Oke, bisa dilihat ya? Oke, what type of advertisement is it? Yes? Product. What kind of advertisement is it? Product. Okay, good. Product advertisement. Okay, next. Silakan dilihat lagi.
type of advertisement is it? Product. Betul kan? Oke, good. Sudah mengenal jenis-jenis iklan. Next, silakan dilihat. Iklan service, iklan jasa. Ya, nanti kalian akan membuat iklan semacam ini, tapi menurut kreativitas kalian sendiri. Oke. Next, this one. What type of advertisement is it? Service, iklan jasa kan ini? Iklan produk. Oke, apa yang dijual di sini? Keperluan kucing, misalnya food, cat food. Oke, yang terakhir, what type of advertisement is it? This one? Product. Oke, apa yang ditawarkan? Chinese food. Baik, anak-anak, kalian sudah mengenal jenis-jenis iklan. Selanjutnya, karena kali ini kita akan membuat iklan, kelompoknya berdasarkan iklan yang ingin kalian buat, begitu ya. Coba sekarang, siapa yang ingin membuat iklan produk? Angkat tangan. Oke, iklan produk. Yang ingin membuat iklan jasa? Oke, begitu. Nah, selanjutnya kalian membentuk kelompok berdasarkan iklan yang ingin, jenis iklan yang ingin kalian buat. Silakan membentuk, terdiri dari 4 atau 5 orang, ya. Yang ingin membuat iklan jasa, silakan berkumpul dengan yang ingin membuat iklan jasa. Begitu juga yang ingin membuat iklan produk juga berkumpul dengan teman yang ingin membuat iklan produk. Begitu ya. Segera membentuk, tidak perlu lama. Langsung saja buat kelompoknya. Kursinya diputar ya. Ya, kursinya diputar di kelompok. Oke. Ya. Semuanya sudah dapat kelompok. Baik. Kali ini kalian boleh menggunakan aplikasi dalam membuat iklan. Jadi misalnya ada yang ingin membuat iklan dengan aplikasi Canva, silahkan pakai HP-nya. Bagi yang ingin membuat iklan secara manual, menggambar di kertas juga silahkan dikeluarkan kertas yang digunakan. Yang boleh pakai pewarna, boleh pakai spidol, yang pakai kertas manual, yang pakai HP silahkan HP-nya dikeluarkan, dibuka tanpanya. Belajar dari temannya yang sudah bisa buat gambar. Kampanye dibuka, ya, kampanye dibuka. Nah, kampanye dibuka. Boleh pakai pewarna, boleh pakai spidol, ya, manual ya. Ya, pakai kertas gambar. Ya, pakai kertas Waktunya 30 menit selesai ya. Ya, 30 menit selesai. Untuk yang menggunakan Canva nanti bisa di print di lab komputer ya. Terus di print di 30 menit
ya iklan kalian di tempat yang terlihat, ya, yang dapat terlihat dengan mudah. Misalnya ini, ya, kelompoknya siapa? Nanti kita harus pas ini karena besar ya. Ya, kemudian setelah ditempel nanti ditentukan satu orang sebagai shopkeeper yang akan menunggu outletnya. Silakan ditempel sekarang untuk kelompoknya Dinda. Cukup besar, silakan ditempel di sini Dinda. Ya, setelah itu ditunjuk satu orang sebagai shopkeeper. Ya, belanja sebentar juga silakan di spanduknya dibuat di tempat ini Ridwan. Kelompoknya Ridwan silakan tempel dan ditunjuk satu orang yang menunggu outletnya. Ini juga, ya silakan ditempel di sini. Punyanya kelompok aku di sana, di bawahnya itu. Silakan satu orang tetap di outletnya situ. Ayo segera ditempel. Jangan terlalu rendah, agak tinggi. Geser lagi, geser lagi. Nah, oke. Geser dikit, geser. Nah, sudah. Ya, satu orang tetap di situ ya sebagai shopkeeper-nya. Ya, satu orang ditunjuk ya. Satu orang. Oke. Terus ya, anggota kelompok yang lain nanti akan menjadi customer atau visitor dari outlet kelompok lain. Silakan ditunjuk siapa yang jadi shopkeeper-nya, tetap berdiri di sini. Siapa? Ayo. Nah, terus Dinda, Dinda mana? Ayo sini. Ayo Dinda. Segera. Dan nanti yang lainnya menjadi pengunjung ya, dari kelompok lain gitu. Ayo segera, ya berdiri di situ, shopkeeper-nya. Ayo, yang mana? Silakan ditunjuk. Ya, Rio. Oke, Rio di situ. Lainnya nanti sebagai pengunjung kelompok lain ya. Sudah? Semuanya sudah ada. Ayo, mana nih? Segera, ayo. Oke, gitu. Sekarang semua shopkeeper sudah siap. Ya, semua shopkeeper sudah siap. Silakan pengunjungnya sebenarnya berdiri, kemudian berkunjung ke outlet temannya dan di situ silakan bertanya jawab. Nanti shopkeeper-nya yang menjawab, customer-nya ya bertanya tentang produk yang ditawarkan dan lain-lain. Silakan. Paket tiga. Ya, baik anak-anak. Sekarang waktunya kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Duduk dari satu outlet ke yang lainnya. Oke, yang misalnya bagaimana perasaan kalian setelah berkunjung dari satu outlet dan outlet yang berikutnya? Apakah ini menyenangkan? Yes. Baik ya. Good experience. You can practice your English, okay? Have fun. Okay. Hari ini kalian sudah bisa membuat iklan secara berkelompok, ya, secara berkelompok sudah bisa, bagus. Untuk selanjutnya ini untuk tugas kalian di rumah dalam waktu seminggu. Nanti kalian secara individu coba membuat iklan masing-masing. Boleh menggunakan kertas manual, kertas gambar, boleh juga menggunakan aplikasi dan di print nantinya ya. Waktunya 1 minggu, jadi minggu depan baru dikumpulkan. Gitu ya. Oke. Terakhir kita simpulkan bersama. Jadi iklan ya itu digunakan untuk menawarkan, mempromosikan. Selain itu tujuannya adalah untuk
konsumen, menarik perhatian konsumen supaya mau membeli. Baik anak-anak, sekarang yang terakhir refleksi. Menurut kalian pembelajaran kita kali ini bagaimana? Apaan ya? Ada usulan untuk pembelajaran berikutnya. Nanti yang terakhir kita akan membahas tentang lagu, analisis lagu. Apakah kira-kira ada usulan bagaimana kegiatan yang menyenangkan bagi kalian kalau lagu bagaimana? Ada usulan? Oh, sing a song together. Nanti kalau berikutnya sing a song together. Ada lagi usulan yang lainnya? Oh, kayak konser, berarti nyanyi bersama di depan begitu ya. Oke, ada lagi usulannya? Oh, menyanyi berkelompok, ya konser nyanyi berkelompok. Baik, anak-anak terima kasih untuk masukannya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke KD yang terakhir, yaitu menganalisis. Nah, begitu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Pak Mariono, PPKP dari Jogja. Selamat pagi juga buat Bulan dan Is. Kebetulan hari ini seperti yang kita janjikan dan alhamdulillah Pak Mariono hadir, kita akan melakukan percakapan pasca observasi gitu ya. Observasi saya di kelasnya Bukis di kelas 9 itu. Nah, dari pembelajaran kemarin saya melihat bagaimana antusiasnya anak-anak mengikuti pembelajaran dari Bukis kemarin. Saya sangat terkesan sekali ketika melaksanakan observasi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan pembelajaran kemarin, Bukis, kira-kira apa sih yang Bukis harapkan dari percakapan kita ini nanti? Setelah mendengar mengamati pembelajaran saya kan biasanya memberikan masukan kepada saya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Apakah saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat di FPP? Apakah ada yang belum saya laksanakan? Nanti tolong dengan berikan semacam refleksi gitu yang sudah berjalan apa, yang belum terlaksana apa, jadi saya bisa menunjukkan. Ya, jadi dari hasil catatan saya kita observasi kemarin melalui perbincangan ini mungkin Bukis bisa juga mencermati apa sih yang ada di itu yang sudah berhasil dan mana yang kekurangan seperti yang disampaikan oleh Bukis tadi. Biar kita tahu itu dari sisi saya mengamati, saya mengamati kelasnya bagus dengan antusias dan saya juga ingin Bukis menceritakan apa sih yang Bukis rasakan setelah pembelajaran. Saya merasa senang yang jelas bulannya. Ternyata anak-anak itu semuanya aktif ketika mereka bekerja kelompok, membuat iklan, mereka punya ide-ide yang mereka sampaikan. Jadi ada apa itu kesadaran sosialnya muncul di situ, kemudian keterampilan relasinya juga muncul. Selanjutnya ketika mereka presentasi juga seperti itu. Jadi ketika presentasi antar kelompok saling mengunjungi itu mereka begitu bersemangat menikmati yang presentasi juga semangat memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan dari pengunjungnya karena di shopping itu mereka juga ingin tahu tentang yang ditampilkan. Jadi kelasnya hidup. Ya, jadi panjenengan lihat anak-anak juga senang. Jadi artinya kesimpulannya yang dikatakan Bukis di pembelajaran itu senang.
puas gitu ya Bu ya. Iya. Oke, puas karena ya sebenarnya sama kayak yang saya amati di dalam disampaikan ini, apa yang ingin dicapai di situ sudah terlihat. Oke, oke, berikutnya ini terkait dengan kemarin waktu sebelum saya observasi sekolah itu sudah menyampaikan kepada kami tujuan belajarnya apa kan kemarin disampaikan tujuannya adalah bisa membuat iklan. Oke. Dan strategi yang ingin diterapkan BIS untuk mencapai pembelajaran diferensiasi dan pengembangan PSE juga sudah disampaikan BIS di percakapan kemarin. Setelah BIS melaksanakan menurut BIS sendiri, apakah tujuan BIS dan strateginya itu sudah tersampaikan? Untuk tujuannya bagaimana? Untuk tujuannya saya kira sudah, karena ternyata setiap kelompok itu semuanya sudah berhasil membuat iklan, baik itu menggunakan aplikasi yang bisa menggunakan aplikasi seperti aplikasi Canva itu misalnya, kemudian nanti di print dan dipresentasikan. Untuk anak-anak yang menggunakan kertas biasa, mereka langsung membuat iklan itu lalu dipresentasikan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan hasil iklan yang dibuat. Untuk strateginya saya kira juga sudah bilang ya, mereka bekerja kelompok dengan aktif begitu, presentasi juga kelompok dan semuanya sudah menjalani proses sesuai dengan yang dilakukan. Saya kira memang betul yang disampaikan Budi sesuai dengan pengamatan yang kemarin, strategi untuk pengelompokan siswa agar siswa bisa lebih berinteraksi dan memanfaatkan kesadaran sosialnya itu sudah nampak seperti yang disampaikan Budi. Dengarlah kalau Budi tadi menyampaikan puas dengan hasilnya. Kemudian menurut Budi sendiri dari pembelajaran yang sudah dilakukan BIS di kelas kemarin, yang menurut pandangan sudah baik dan perlu dipertahankan apa? Yang sudah baik dan perlu dipertahankan mungkin itu bulan prosesnya ketika mereka berdiferensiasi proses. Oh, berarti prosesnya menunjukkan diferensiasi. Iya. Jadi mereka mulai dari awal itu mereka menjawab secara individu ketika saya berikan kemudian kuis satu flashcard itu, kemudian mereka bekerja kelompok saling menyampaikan pendapatnya, kemudian saling menghargai antar murid itu, selanjutnya presentasi, mereka juga antusias. Itu kegiatan semacam ini proses awal sampai akhir kelihatannya anak-anak sudah bisa menikmati, senang dan nampaknya juga hasilnya ya sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan masing-masing anak yang menunjukkan diferensiasinya tadi. Jadi menurut BIS yang baik di pembelajaran kemarin itu di pembelajaran diferensiasinya menonjol, terutama diferensiasi proses ya, diferensiasi proses. Jadi mengenai itu dan memang betul yang disampaikan dari pengamatan saya. Pengamatan kemarin kan Bu Is menginginkan kan melihat di diferensiasinya. Saya mengamati dengan catatan pembelajaran ini menggunakan diferensiasi proses yang lebih maksimal. Ya, walaupun diferensiasi yang lain juga ikut di tapi yang nampak menonjol itu di diferensiasi. ada proses anak membuat ikannya dengan langsung membuat pakai manual gambar. Ada juga yang menggunakan aplikasi sesuai dengan keinginan mereka. Iya, sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Terima kasih Bu Is, hebat sekali Pak Jenengan. Kalau tadi yang bisa menyaring kebaikan yang menonjol, yang bisa di kedepannya mungkin bisa terus dipertahankan. Saya juga ingin tahu juga karena Bu Is biasanya sudah menguasai banyak hal, terutama di kerjaan ini. Tapi saya juga ingin tahu, mungkin Bu Is juga punya apa sih yang
menjadi keinginan Buis agar lebih kuat. Mungkin Buis punya sendiri kekurangan yang ke depan mungkin ingin untuk kekurangannya terkait dengan belajar. Iya. Pasti ada kekurangannya bulan ya. Pasti ada itu, dan ini karena kerja kelompok itu kendalanya atau masalahnya itu di waktu. Konten waktunya itu yang susah. Ya karena apa? Karena ketika kerja kelompok mereka itu begitu menikmati jadinya lupa waktu. Jadi misalnya saya berikan waktu misalnya 15 menit hanya 15 menit belum saya berminta tambah. Jadi itu ya. Iya. Jadi ini menjadi menurut Buis ini menjadi kekurangan dia karena tidak bisa menepati alokasi waktu yang sudah ditentukan. Iya, itu yang agak sulit. Oke. Artinya ini kalau misalkan ke depan ingin ada pengamatan lagi, ini Buis pengamatannya apa mungkin bisa diarahkan ke situ atau mungkin ada lain yang ingin diamati jika ada kegiatan observasi seperti ini? Bisa di konten waktunya itu apakah sudah sesuai, karena itu seringkali jadi masalah ya konten waktu karena melibatkan banyak anak. Ini juga bisa dikembangkan ke KSI yang lain. Oh gitu lah. Jadi selain alokasi waktu, jika ada kesempatan lagi, Buis ingin diamati untuk pengembangan dirinya Buis di bidang KSI ya. Tidak hanya di kita dalam berbicara. Oke. Terima kasih Buis. Saya kira saya tidak perlu banyak mengupas apa hasil observasi saya karena saya dari pertanyaan saya tadi itu sudah terlihat Buis ternyata bisa mencermati diri Buis sendiri, apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan bagaimana hasilnya Buis sudah bisa memulaikan dengan baik yang sebenarnya sama dengan Ya, terima kasih Bulan. Ternyata apa yang sudah saya rencanakan di RPP itu sudah banyak yang terlaksana. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan selamat untuk pembelajaran yang mendatangkan sektor hari ini. Lanjutnya bisa berekspresi untuk menunjukkan kemampuan. Terima kasih atas waktunya Buis ya. Nanti bulan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan juga kalau akhirnya ada Pak Mariono juga kami ucapkan terima kasih. Itu tadi hasil dari observer kami yang kemarin videonya sudah kami kirimkan ke Pak Mariono untuk juga di Luar biasa percakapan dari yang sampaikan ketika bulan melakukan pengamatan terhadap Buis sendiri sudah menyadari saya merasa yang sudah saya laksanakan dengan baik. Ini kelemahan saya ini sudah dilibatkan semua. Nah, dari itu semua akhirnya kan seperti yang disampaikan oleh Bulan tadi dari hasil pengamatannya, yang sudah bagus tetap dikembangkan dan yang masih tadi masih berlaku ya nanti kita akan bersama waktunya ya Bu ya. Jadi nanti harus selalu diperhitungkan sehingga nanti jangan sampai waktu kegiatan pembelajaran habis sementara kita belum tuntas untuk apa yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih Buis dan Pak Mariono atas waktunya. Kami persilakan jika ada kegiatan lain untuk bisa bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam.